Assalamualaikum sahabat semua. Selamat datang di channel Fai Big Heart ini. Channel yang keren dan kekinian. Semoga channel ini bisa ikut berkontribusi bagi kebaikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmuwan muslim yang telah berjasa bagi ilmu pengetahuan. Pemikiran dan tulisan mereka telah menjadi rujukan bagi keilmuan di seluruh dunia. Kami mengangkat topik ini untuk menambah kepercayaan diri kita sebagai orang Muslim. Inilah ilmuwan Muslim masa keemasan Islam. Topik ini akan dibuat dalam bentuk seri karena banyaknya yang harus kita pelajari. Ilmuwan ini meliputi bidang ilmu matematika, geometri, astronomi, ilmu fisika, ilmu kimia, geologi, kedokteran, meliputi dokter mata, dokter gigi, pencangkokan anggota badan, bedah atau operasi, farmasi, klinik militer, sejarah ilmu pengetahuan alam, teknik eksperimen dan teknologi ilmuah, metode ilmiah, geografi, pelayaran, teknik mesin dan industri, pertanian dan peternakan, tata letak kota, juga meliputi tata busana, tata boga, tata kerja makan, tekstil, kesenian, bahasa dan sastra, ilmu sosial, pengajaran, hukum, kebebasan berpikir dan membuka akal. Sebelum kita lanjut, mari subscribe bagi yang belum, kasih like dan bisa juga share agar kita semua ikut dalam berbagi ilmu ini. Terima kasih. Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah seorang ilmuwan dan filsuf Arab. Dia dianggap sebagai perintis pertama dalam ilmu kimia. Nasab dan nama panggilannya. Dia adalah Abu Musa Fabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi. Dia dipanggil dengan nama Al-Azdi karena berasal dari kabilah Yaman yang besar, yaitu kabilah Azad, yang sebagiannya hijrah ke Kufah setelah robohnya bendungan Makrib. Kelahiran dan riwayat hidupnya. Jabir dilahirkan di kota Thus, Iran pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi dari seorang ayah yang bekerja di bidang farmasi. Ayahnya dikenal sebagai pendukung dinasti Abbasiyah. Dia hijrah dari Kufah ke Thus untuk mengikuti kegiatan kampanye bagi mereka yang ada di Persia. Akan tetapi intel dinasti Umayyah telah mengintainya, menangkapnya dan mengeksekusinya. Sedangkan Jabir kembali ke Irak, dan setelah pemberontakan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah berhasil, dia kemudian menetap di Baghdad dan berhubungan dengan keluarga Baramikah, seorang bangsawan Persia terkemuka. Hubungannya dengan Ja'far bin Yahya al-Barmaki semakin kuat, sehingga dia membawanya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Di hadapan Harun ar-Rasyid, Jabir mengusulkan untuk mendatangkan buku-buku ilmiah dari Yunani dan Konstantinopel. Akan tetapi setelah terjadi tragedi Baramikah, Jabir lari ke Kufah dan menetap di sana seraya bersembunyi dari para pendukung Khalifah, tanpa ada seorang pun dari mereka mengetahui, kecuali setelah 2 abad dari tahun wafatnya, diketahui dari ditemukannya jejak laboratoriumnya sewaktu digusurnya rumah yang terletak di distrik Bab Damaskus, tempat tinggalnya. Jabir wafat di tempat kelahirannya, Thus pada tahun 197 Hijriah atau 813 Masehi. Pendidikannya. Jabir bin Hayyan memulai belajarnya dari ilmu agama. Dia berguru kepada Harpal Hamiri dan Imam Ja'far as-Sadiq, hingga akhirnya dekat Imam Ja'far. Setelah Jabir menjadi teman itu, dia cenderung kepada ilmu tasawuf dan mempelajari filsafat. Fahmi Matius Ishak al-Lama wa al-Muslimun menegaskan dalam bukunya Jabir menguasai bahasa Yunani dan Latin dengan baik. Penemuan ilmiah Jabir bin Hayyan. Penemuan di bidang ilmu kimia. Jabir menemukan sebagian alat penyajian bahan-bahan kimia dan mencampurnya dengan peralatan yang lain. Dalam bukunya,
Dia banyak menerangkan tentang peralatan ini, di antaranya terbuat dari kaca dan logam. Dia berhasil memadukan asam hidroklorik, senyawa garam, dengan asam nitrik. Kemudian campuran yang dihasilkan dari pemaduan ini dikenal dengan nama air emas atau air raksa karena kemampuannya untuk mencairkan emas. Cara pemaduan berikutnya adalah dengan meneteskan campuran garam makanan, klorida sodium, dan kaca biru atau kaca Ciprus. Jabir menyifati zat asam ini sebagai air keras karena ia dapat mencairkan logam. Dia mengetahui zat asam organik berikut, kolik, limonik dan tatrik. Dia berhasil memadukan soda yang dibakar, hidroksida sodium, dengan didihan soda, karbonat sodium, dan kalsium oksida. Soda yang dibakar merupakan bahan pokok dalam proses pencampuran bahan kimia. Dia berhasil memadukan antara nitrat perak dengan karbon timah. Dia berhasil memisahkan arsenik dari sulfit arsenik, dan memisahkan antimoni, logam kepui putihan yang rapuh, untuk membuat obat dan pengeras campuran logam dari sulfat antintoni. Dia mampu membedakan antara zat asam dengan alkalis. Dia mengatakan bahwa keduanya dapat saling berinteraksi untuk membuat garam. Jabir mampu membedakan antara pemisahan yang sebenarnya, yang terjadi akibat pencairan penuh dari baja di dalam air, dan pemisahan bergantung yang terjadi akibat menyebarnya partikel-partikel baja di dalam air. Pemisahan ini dilakukan dengan cara menyaring. Jabir membicarakan tentang cara memurnikan emas dan hubungannya dengan batu permata. Hal ini dia lakukan di samping penemuannya yang banyak dalam ilmu kimia di antara barisan para peneliti kerajinan. Akan tetapi Dr. Abdul Halim Muntasyir memiliki pendapat lain yang menegaskan bahwa usaha Jabir dalam hal ini bukan didasarkan pada sihir dan jampi-jampi, melainkan apa yang ia lakukan adalah memurnikan emas dari bahan bakunya. Penemuan di bidang industri kimia. Penemuan Jabir dalam bidang kimia tidak hanya sebatas dalam penelitian ilmiah, melainkan didasarkan pada praktik dan pengalaman dalam industri kimia. Di antara penemuannya dalam bidang ini adalah sebagai berikut. Dia menemukan beberapa cara yang efektif untuk memurnikan logam dan mencampur baja untuk keperluan industri serta menjaga besi dari karat. Dia merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfit besi yang dicampur emas, sehingga bisa mengganti air emas, yang mahal harganya, untuk membuat tulisan dari tinta emas. Dia merumuskan cara-cara yang istimewa dalam mewarnai kulit, membuat pemis, mengeraskan kain tenun, mengecat rambut dan lainnya dari berbagai keperluan sehari-hari yang menggunakan bahan-bahan kimia. Pemikiran ilmiah Jabir sangat memperhatikan eksperimen dan pengamatan yang teliti, serta mengambil hasilnya. Ia menasihati muridnya seraya mengatakan, kewajiban pertama yang harus dilakukan adalah melakukan eksperimen. Karena orang yang bekerja tanpa melakukan eksperimen, dia tidak akan pernah menekuninya. Karena itu, wahai muridku, kamu harus membuat eksperimen agar mendapatkan pengetahuan. Dalam berbagai tulisannya, dia berulang-ulang mengajak untuk melakukan eksperimen dan tidak membuat perkiraan, tentu dengan ketelitian yang tinggi dan dibarengi dengan pengetahuan yang baru, karena setiap pembuatan sesuatu tentu ada caranya tersendiri. Bahkan dia menganggap eksperimen sebagai cara mutlak untuk mendapatkan pengetahuan, ketika itu dia menegaskan kesempurnaan membuat sesuatu tergantung pada kerja dan eksperimennya. Maka orang yang tidak pernah bekerja dan mencoba, selamanya tidak akan pernah berhasil. Demikian juga ketika ia mengatakan tentang eksperimen, pengetahuan tidak akan didapatkan kecuali dengan membuat eksperimen. Pada masa itu Jabir menyadari pentingnya melakukan penelitian ilmiah secara teratur dan konsisten mengamati berbagai fenomena alam.
Inilah yang dapat kita simpulkan dari nasihatnya kepada muridnya, para ilmuwan tidak bangga dengan banyak obat-obatan, akan tetapi mereka bangga dengan pengawasan. Karena itu, kamu harus pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Pahamilah fenomena alam dari segala sesuatu yang kamu inginkan. Hal ini bukan berarti Jabir telah mencapai metode ilmiah, scientific method, secara sempurna, sebagaimana yang didapatkan oleh Ibnul Haytham dan Al-Biruni, yang datang 3 abad kemudian setelah Jabir. Sekalipun kita melihat bahwa dia telah berbuat sesuatu yang sangat penting seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim lainnya, dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman, dan selamanya bertujuan untuk memperbaiki keadaan jiwa dan orang-orang jalanan agar mereka juga mau mempelajari ilmu dan melakukan percobaan sebagaimana yang diperintahkan dalam hadis-hadis Nabi. Dia juga menanamkan nilai-nilai ilmiah dalam ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai perjalanan yang sebenarnya untuk mempelajari ilmu modern yang membawa kita kepada peradaban di mana kita hidup di dalamnya, pada saat orang-orang kecanduan peradaban barat sebagai ganti dari peradaban Islam. Jabir juga memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ia berpendapat bahwa ilmu bersumber dari fitrah dan bahwa orang alim akan terbentuk dengan sendirinya karena ilmu. Karena itu, Jabir mensyaratkan agar pelajar memiliki kesiapan mental dalam mempelajari ilmu sebelum dia mendapatkannya sendiri dengan cara belajar. Dari sini Jabir memberikan nasihat, baik kepada murid maupun kepada para pendidik. Jabir menasihati para guru dengan mengatakan, kewajiban guru kepada murid adalah memberikan ujian kepadanya tentang inti ilmu yang dipelajari, sehingga dapat diketahui kemampuan murid dalam belajar dan kemampuan menghafal pelajaran. Apabila dianggap mampu, guru hendaknya membimbingnya untuk belajar ilmu yang sesuai dengan kemampuan dan usianya. Apabila seorang murid telah sampai pada derajat guru maka ia wajib mengajar. Apabila dia tidak melakukannya, maka gurunya supaya mengingatkannya. Dia juga menasihati murid dengan mengatakan, adapun kewajiban murid kepada guru adalah agar murid bersikap lembut padanya, menerima semua perkataannya dari berbagai segi dan tidak membangkangnya dalam hal apapun. Karena kekayaan guru adalah ilmu dan ilmu ini tidak akan diberikan kepada muridnya kecuali dalam keadaan tenang. Saya tidak bermaksud bahwa murid harus taat kepada guru dalam semua aspek kehidupan, melainkan ia dalam aspek ilmu yang dipelajarinya. Karya Jabir Hayyan. Jabir merupakan penulis aktif dan banyak buku yang dikarangnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia menulis sebanyak 500 makalah dalam bidang kimia. Dia juga menulis buku-buku kedokteran, matematika, filsafat, logika dan puisi. Muhammad bin Seda Sarkasti yang dikenal dengan nama Ibnu al-Musyad al-Astarlabi, dia mengatakan bahwa dia melihat buku yang dikarang Jabir di Mesir tentang Astrolab tidak ada bandingannya. Sebagaimana diketahui, dia juga memiliki makalah-makalah tentang cermin. Di antara karya tulisnya yang terkenal adalah sebagai berikut. Jabir al-Hawas al-Kabir yang merupakan buku paling terkenal dan manuskripnya tersimpan di Museum Inggris. Kitab A.S. Sabin dan Kitab Ar-Rahman keduanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Al-Jantal al-Surun yang meliputi 20 makalah tentang kimia. Al-Ajar manuskripnya tersimpan di Perpustakaan Nasional di Paris. Asrarul Kimia Ushulul Kimia. Dalam bahasa Latin, dia memiliki banyak buku yang sudah tidak diketahui asal-usulnya sebagai karya peradaban Arab, seperti buku Al-Bahtsu Anil Kamal, Summa Perfection, juga Kitab Al-Ahdi dan Kitab Al-Atun.